Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Rahimatul Abadiah, mahasiswa PPG Transformasi batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 250311700376. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Negeri Wonosobo. Pada kelas 4 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan pokok bahasan kemagnetan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi. Alhamdulillah. Gimana? Salat subuh nggak tadi pagi? Pinter, sudah balik berarti wajib sholat subuh. Tidak hanya subuh, tapi juga wajib sholat 5 waktu. Ya, alhamdulillah. 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah semuanya berangkat. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, belajar yang semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Oke, silakan Mas Dito, ketua kelas untuk memimpin doa. Kita berdoa, tangan diletakkan di atas meja. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anaknya lengkap, Bu Guru yakin semua anak-anak belajar dengan penuh semangat. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita kembali belajar IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru tanya dulu. Siapa yang di rumah punya kulkas? Oke. Pernah nggak nutup kulkas, tapi boten rapet tiba-tiba rapet dewe? Pernah? Rapet sendiri. Menutup sendiri. Pernah? Siapa yang suka main bola? Main bola. Main bola. Oh, anak laki-laki. Kalau kamu nendang bola, bolanya gelinding, lama-lama dia berhenti nggak? Berhenti. Kenapa? Kenapa bolanya bisa berhenti? Nggak tahu. Kenapa tadi pintu kulkas kok bisa nutup sendiri? Nggak tahu juga. Pernah lihat ada buah jatuh dari pohon tiba-tiba? Pernah. Kenapa ya? Oh, karena sudah matang. Jatuhnya kok ke bawah, itu kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, ada gravitasi bumi, pinter. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang energi. Sekarang kita akan belajar tentang gaya dan juga kemagnetan. Nah, kita belajar itu semua, nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Ya, kenapa kok bola bisa-bisa tiba-tiba menggelinding, terus dia berhenti, ya? Kenapa kok tiba-tiba kamu naik sepeda, ketika dia direm, kok juga berhenti? Kenapa pintu kulkas yang baru dibuka sebentar, langsung bisa nutup sendiri, ya? Kenapa buah yang jatuh selalu ke bawah, nggak melayang-layang dulu, ya? Melayang temangsang itu enggak ya? Itu. Terus kita juga akan belajar sekaligus mengamati secara langsung. Nanti kamu belajar, Bu Guru beri beberapa alat untuk melakukan eksperimen
Nah, secara berkelompok nanti kamu simpulkan dengan cara berdiskusi. Dengan cara berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur pengetahuan kamu, ya, untuk mengukur pengetahuan kamu. Apa sih itu gaya? Apa sih itu namanya magnet? Manfaatnya apa sih? Gitu ya. Ya, nanti kita simpulkan di akhir. Yang pertama adalah kamu untuk bereksplorasi, mencari tahu. Oke, sebelumnya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, mau Bu Guru bagi atau kamu yang ambil sendiri ke depan? Oh, pintar. Oke, masing-masing ketua kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 boleh untuk mengambil sendiri. Pintar banget. Ya, Mas Dito, dari kelompok berapa Mas Dito? Kelompok 2, silakan Mas Dito. Di bawah. Kayak membawa bendera ini ya. Nih, tak kasih karetnya. Karet, bola. Buat apa Bu nanti? Oh, nanti kita cari tahu. Ya, ada langkah-langkahnya. Nanti kamu pelajari koinnya. Oh, koinnya ada yang bawa ya? Ada yang bawa uang koin enggak? Ada. Oh, ada yang enggak, ada yang bawa. Boleh lah. Nanti kalau bawa uang koin sendiri, berarti pakai koinnya sendiri. Ditambah. Itu koin dari Bu Guru sedikit. Nah, ini magnetnya. Satu kelompok dapat 2 magnet. Ini namanya magnet, Cah. Ya, ini namanya magnet. Magnet itu ada 2 kutub. Ada utara dan selatan. Nanti diuji coba. Yang utara itu tulisannya N. Yang selatan itu S. Nggih, not pinter Mas Abiyu. Nah, ada 2 kutub. Coba nanti kamu gabung-gabungin ya, uji cobanya. Nanti di LKPD ada cara mengerjakannya. Mas Dito sudah dapat lengkap Mas Dito? Oh, ini ada tusuk gigi. Penghapusnya udah kan? Oke. Nih, tusuk giginya dapat 2. Ya, ya. Nih. Nih. Apanya? Gak apa-apa. Oke. Oke, perhatikan ke sini semuanya. Nanti akan Bu Guru bagi lembar kerja peserta didik. Nanti boleh diisi nama kelompok kamu, nama kamu, ya. Setelah itu, di sini akan dijelaskan namanya, langkah-langkah kerja. Ada nama kegiatan kita hari ini adalah menyelidiki sifat-sifat magnet. Ini di sini ada tujuannya, ada alat bahannya, sudah komplit banget, nggih. Nggih, nanti langkah kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alhamdulillah sudah disiapkan. Ini ambil magnet batang yang tersedia. Dekatkan magnet secara perlahan ke setiap benda. Nanti kamu amati apa yang terjadi. Diamati loh, ditempel ke karo tusuk gigi kok dadine kaya ngene. Ditempel ke karo paku kok dadine kaya ngene. Nah, kamu tulis, kamu catat, nggih. Kamu tulis, kamu catat. Oke, setelah itu di sini ada tabel, silahkan boleh diisi. Semuanya wajib diisi. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan, kita tarik kesimpulan. Kamu boleh presentasi satu, nggih. Tarik kesimpulan, nggih, paham? Coba ya. Ini dari kelompok 1. Alat tulisnya jangan lupa dikeluarkan ya. Dari kelompok 2, Mas Abiyu bolanya jatuh. Ini. Oke. Oke, sebentar. Bu Guru bukakan yang LKPD. Oke, ditulis namanya dulu. Ditulis namanya dulu lengkap, baru setelah itu kamu mencoba. Oke. Ditulis namanya dulu. Sudah ditulis namanya? Sudah belum ditulis namanya? Oke.
Boleh berdiri. Yo, boleh berdiri praktikumnya. Ya, praktikumnya boleh berdiri, nanti diamati, sudah? Sama kelompoknya kelompok 4 gitu. Ya. Wah, ya boleh berdiri nanti mencobanya. Oh, seperti kelompok 4 ini. Ini kelompok 4 sudah mulai praktik ini. Udah? Oh, kelompok 3, maaf. Kelompok 3. Namanya sudah semua ya? Oke. Coba di sini ada enggak magnet batangnya? Sudah dapat? Sudah. Klip kertasnya sudah dapat? Sudah. Paku sudah dapat? Oke. Penghapus sudah? Oke. Kertas sudah ada di meja kertas? Oke. Tusuk gigi juga sudah ada, koin sudah ada. Peniti sudah dapat belum? Oh ya, sebentar Bu Guru bagi untuk penitinya. Ini dari kegiatan 1 dulu ya. Ambil magnet batang. Dah. Dekatkan magnet secara perlahan ke setiap benda. Ditata dulu klip kertas, paku, penghapus. Sudah? Di meja nggak apa-apa, nggak harus di handuknya. Udah, mana magnet batangnya mana? Yang mana? Oke, udah ambil. Yuk didekatkan, coba didekatkan. Nah, coba dicoba. Ya, oke. Coba di setiap benda, semua benda. Ya, oke. Koin, coba sama koin. Coba sama lidi. Ya, sama lidi. Coba sama kertas. Oh, nggak bisa. Oke. Alat tulisnya sambil dikeluarkan. Kenapa jatuh? Yo. Oke. Sudah didekatkan semuanya? Sudah. Amati apa yang terjadi. Oh, kamu amati. Apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet atau tidak? Nah, tidak ternyata. Ada yang tidak bisa ditarik magnet? Ada. Ini. Bisa ini, Bu Guru bawa magnet juga. Yo. Sudah? Coba, kalau sudah, yuk lanjut. Kalau sudah, mari lanjutkan. Lembar berikutnya, silakan diisi tabelnya. Coba lembar berikutnya, diisi tabelnya. Nah, nama benda. Yuk, diskusi bersama-sama, diisi tabelnya. Diisi. Nah, oke. Nah, paku besi. Pakunya bisa tidak? Diisi. Oke. Pinter. Lagi, Mas. Dalam. Oh, yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Oke, dicoba lagi. Oh, nggak bisa. Oh, ini bisa. Iya. Oke. Uang koin berapa ini ditulis? 500-an. Oh, nggak bisa, Bu. Kalau yang 1000 ternyata bisa. Oh, ditulis ini. Ya. Yo, coba perhatikan anak-anak semuanya.
perhatikan anak-anak semuanya. Di kolom yang kedua ada tulisan kelompok benda. Apakah magnetik atau non-magnetik? Magnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Itu namanya benda magnetik. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Silakan ditulis klip kertas. Oh, berarti magnetik atau non-magnetik ya? Gitu ya, ditulis ya. Tuh. Jangan lupa semua kolom wajib diisi. Dicek sambil. Yang tengah diisi juga, Mbak. Nah, itu ya. Iya. Sini. Magnetik atau non magnetik? Bisa apa itu benda apa? Mana yang nggak ada magnetnya? Oh, menyatu ya? Iya nih. Oh iya, sudah ya. Sini. Apa lagi? Bola mau nggak bola? Nggak mau ya, nggak mau. Sudah belum? Sudah belum? Sudah atau belum? Pinter, pinter banget. Sudah belum? Sudah diisi semua? Oke, ya sambil didiskusikan, sambil diisi-isi. Sambil diisi-isi. Sudah semua ya? Belum Mas Pandu? Ada yang sulit nggak? Oh, ternyata Mas Pandu sudah bilangnya belum. Oke, next. Selanjutnya, yuk ganti halaman lagi. Kegiatan 2. Ya, kita akan menguji gaya tarik dan gaya tolak dari masing-masing kutub magnet. Mas, Mbak semuanya. Magnet itu punya 2 kutub. Tadi Budia sudah bilang utara dan selatan. Utara dan selatan itu masing-masing kutub magnet. Yang pertama, ambil 2 buah magnet batang seperti ini. Ya. Terus dekatkan kutub magnet sesuai petunjuk tabel di bawah ini. Setelah ini ada tabel. Amati dan catat hasilnya. Apakah tolak menolak atau tarik menarik? Coba tabelnya. Ketika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, utara sing warnane abang, selatan sing warnane biru. Cepat ke. Nempel apa mboten? Tarik menarik napa mboten? Iya, tarik menarik. Oke, silahkan diuji coba. Yang kedua coba. Kutub selatan dengan kutub utara. Coba diuji coba. Masing-masing pegang yang warna biru dengan warna merah, merah dengan merah. Dua-dua, satu anak pegang 2. Satu anak pegang 2. Satu anak pegang 2. Oke, satu anak pegang 2. Mau mencoba Mas Dimas? Oke, coba Mas Dimas. Apa? Oh, ini apa dengan apa? Utara dan selatan gimana? Utara dengan selatan. Tarik menarik. Coba yang nomor 3. Utara dengan utara. Gimana ini? Gimana utara dengan utara? Mau nggak dia tarik menarik? Enggak, berarti apa namanya? Tolak menolak. Mana selatan dengan selatan? Oh, selatan dengan selatan. Coba yang nomor 4.
Selatan dengan selatan, Mas Dimas. Ini yang N kan utara, yang S coba. Nah, mau nggak dia bersatu? Tidak, berarti dia tolak menolak. Oke, ditulis. Oh, Mbak Talita pinter banget. Ya, aktif banget ini kelompoknya ya. Gimana Mas Bio? Ya, sudah belum? Udah diuji coba belum? Sudah? Oh, pintar. Mana? Oh ya. Ada yang belum mencoba? Sudah mencoba semua? Sudah? Ada yang mau mencoba lagi enggak? Oh, udah mencoba semua. Ada yang mau mencoba lagi? Dicoba. Gimana? Iya, nih. Merah dengan merah. Biru dengan biru. Mau nggak merah dengan merah? Nggak mau. Biru dengan biru? Kamu juga. Tolak menolak juga. Oke. Sudah, silakan diisi. Oh, Mas Dito lagi ngisi. Ya, pinter. Apa ini? Selatan dengan utara. Selatan dengan utara. Ini selatan, ini utara. Oh, ternyata apa ini? Iya, ditulis. Pinter. Ya, oke, lanjutkan Mas Dito. Wih, Mas Pandu pinter banget. Sudah Mbak Priska? Sudah diisi semua? Sudah? Mana Buru lihat? Wah, ternyata sudah diisi semua. Kelompok 1. Mantap. Mana kelompok 4? Kelompok 4 ya? Iya. Mana sudah diisi atau belum? Kurang 1. Pinter. Oke. Kelompok berapa ini? Oh, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 sudah juga. Oke, kalau sudah, ya, silakan Nak. Dari percobaan yang sudah kamu lakukan di siang hari ini, silakan kamu simpulkan, ya. Berdiskusi bersama kelompok. Ada pertanyaan, silakan dijawab. Berdasarkan kegiatan 1, apa kesimpulanmu tentang benda yang dapat ditarik oleh magnet? Apa? Tulis, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya. Terbuat dari apa? Apa? Besi. Terus apa lagi? Logam. Pinter Mas Abiu. Terbuat dari logam. Iya, koin kan juga logam. Ya. Iya. Yo, silakan Mas Asraf berdiskusi bersama teman. Yo, benda yang dapat ditarik oleh magnet itu benda yang bagaimana? Benda yang terbuat dari apa? Iya, yang bisa saling menarik itu terbuat dari apa berarti? Iya, Pak. Dari apa? Logam. Pinter. Mas Zikin. Ayo berdiskusi Mas Zikin. Ayo. Mbak Talita ini. Udah mulai nulis. Wih, ini kelompoknya kompak banget. Ini kelompok 3 dari tadi. Wih, bagus Sepol. Bisa juara ini kelompoknya ini. Bisa dapat nilai yang paling bagus ini. Ayo, mana kelompok yang paling benar, paling kompak, paling cepat selesai? Oke. Ya, yang dapat ditarik oleh magnet itu benda-benda yang terbuat dari apa? Gitu boleh, seperti Mas Abiu. Coba. Interaksi antar kutub-kutub magnet. Yo, ini yang nomor 2 perhatikan.
Apa kesimpulanmu tentang interaksi antar kutub-kutub magnet? Nah, kamu menyimpulkannya yang dapat ditarik oleh magnet itu manakala dia apa dan apa? Ketika dia satu jenis, bagaimana? Ketika dia beda jenis, bagaimana? Ketika utara ketemu utara gimana? Ketika selatan ketemu selatan gimana? Ya, ini kelompok 3 ini aktif banget ya. Nah, sambil Bu Guru menilai. Sambil Bu Guru menilai. Ayo semangat. Diskusi, diskusi. Pinter. Ini ketua kelompoknya cerdas sekali nih. Sudah belum? Sudah betul tadi. Ketika magnet sejenis bertemu, gitu. Ketika magnet tidak sejenis bertemu, gitu. Pinter banget. Mas Dito. Sudah selesai? Wih, pinter. Sudah selesai. Coba. Ini. Sudah. Yo. Ya, sampai sini aja nggak apa-apa. Yang sini dulu ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai sampai yang nomor 3? Belum? Kurang berapa, Mbak? Oh, kurang 1. Oh, 1 lagi. Oke. Mas Biu kurang berapa? Kurang 1 juga? Wah, jawabannya benar-benar komplit ini. Komplit banget ini. Komplit banget ini jawabannya ini. Wih, hampir selesai. Sudah, Mbak? Sudah. Mana yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai. Wih, kelompok 2 sudah selesai. Mana yang sudah selesai lagi? Belum? Kelompok 2 sudah selesai. Oke, yuk. Yuk. Oke, sudah selesai? Nanti kelompok 2 mau maju duluan untuk presentasi. Sifat-sifat magnet. Wah, yang kamu amatin tadi sifat-sifat magnet loh, Cah. Sudah. Apalagi? Lemari misalnya. Lemari, apalagi? Oh, pintu kulkas. Benda yang punya prinsip kerja magnet. Terus apa tadi? Lemari. Apalagi? Pinter. Ketika kita berada di alam terbuka, mau naik gunung dan lain sebagainya, kakak kamu, orang tua kamu itu pasti bawa apa namanya itu? Kompas. Ya, kompas. Pernah melihat kompas? Kompas itu selalu menunjuk ke arah utara. Dia memanfaatkan gaya magnet. Di dalam kompas itu, di jarumnya itu ada magnet di situ. Oke. Sudah? Oke, silakan Mas Dito, kelompok 2. Yo, silakan berdiri. Kelompok 2. Coba, yo. Mas Dito akan menjelaskan sifat-sifat magnet yang Mas Dito dan kelompoknya diskusikan. Yuk. Assalamualaikum, Mas Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang memperhatikan. Konsentrasi. Ulangi, konsentrasi. Ketika ada teman yang maju, silakan memperhatikan. Yo, Mas Dito, sifat-sifat magnet apa aja kata kelompok 2? Yang satu? Langsung aja, ya. Dapat menarik benda apa aja tadi? Logam. Oh, logam. Dapat menarik benda logam. Kalau benda yang bukan logam bisa ditarik enggak? Tidak. Terus ketika bertemu dengan kutub yang sama jenisnya akan tolak menolak. Ketika ketemu kutub yang beda jenisnya akan tarik menarik. Benda-benda apa aja di rumah kamu yang pakai gaya magnet, memanfaatkan magnet? Pintu kulkas. Oh, pintu kulkas, apalagi?
Apa lagi? Lemari, pintar. Apa lagi? Apa lagi? Pintu kulkas, lemari. Di kulkas biasanya ada tempelan-tempelan nggak? Ada, itu juga pakai magnet. Apa lagi? Oh iya, mainan adek. Iya, pinter Mas Pandu. Yang keras ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yo, tepuk apresiasi. Wes, mantap. Wes, mantap. Wes, mantap. Ca, yang keras. Tepuk apresiasi. Mantap. Wes, mantap. Wes, mantap. Ca. Oke, silakan boleh duduk. Siapa yang berani presentasi lagi? Tanpa udah tunjuk. Oke, Mas Abiu, tepuk tangan. Ya, Mas Abiu. Ya, benda-benda yang dapat ditarik magnet apa aja Mas Abiu? Ini. Benda yang dapat ditarik magnet apa saja? Peniti, terus? Apa tadi yang dicoba? Paku. Terus apa lagi? Koin logam yang berapa? 500 apa 1000? 1000. Yang 500 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Pintar. Apa lagi yang bisa ditarik magnet? Nggak ada yang di sana? Nggak, udah. Yang nggak dapat ditarik magnet apa? Yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Karet. Terus? Bola. Terus? Penghapus. Benda yang dapat ditarik oleh magnet namanya benda apa? Magnetik. Magnetik. Kalau yang tidak dapat? Non-magnetik. Pinter. Yang ini. Yo, ini dibacakan yang ini. Ketika kutub utara dan kutub selatan bertemu, mereka akan saling tarik menarik. Sedangkan kutub utara dan kutub utara tidak saling menarik, melainkan tolak menolak. Dan kutub selatan dan kutub selatan. Oke, ketika selatan ketemu selatan maka tolak menolak. Utara ketemu utara juga tolak menolak. Tapi nek utara ketemu selatan maka akan tarik menarik. Di rumah Mas Abiu apa aja yang pakai pakai magnet? Pintu kulkas. Pintu kulkas apa nih? Kompas. Oh, punya kompas. Wih, pinter. Cok menjelajah ini anak pramuka ini. Terus apa lagi? Lemari. Pintar. Boleh duduk. Apa apresiasi? Wes, mantap. Ca. Oke. Dari percobaan, apa yang kamu amati hari ini? Coba, mari kita simpulkan. Bahwasanya magnet ini punya banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa manfaat magnet tadi? Untuk apa tadi manfaat magnet? Halo? Manfaat magnet untuk apa tadi dimanfaatkan di mana aja? Kulkas, terus? Lemari, apa lagi? Oh, banyak banget ya manfaatnya ya. Ini. Sebentar, sambil Bu Guru bukakan. Ini adalah tentang gaya magnet ini. Nah, ini dia. Silakan perhatikan ke depan. Perhatikan ke layar. Layar penuhkan dulu ya. Oke, coba. Ini yang pertama tentang magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari logam di sekitarnya. Nih, kata magnet diambil dari nama daerah di Yunani yaitu Magnesia. Ya, tempat pertama kali batu bermuatan magnet ditemukan. Jadi magnet itu asalnya dari alam itu udah ada. Ya, manusia udah tinggal merombak. Manusia juga bisa membuat magnet dari barang-barang yang tersedia. Ya, magnet yang diambil langsung dari alam namanya magnet alami. Magnet yang dibuat dari manusia melalui proses nanti ada induksi, ada proses melalui listrik atau elektromagnetik. Ya, ini namanya magnet buatan. Nih, lanjut. Sifat-sifat magnet ini yang tadi kamu amati, kamu uji coba, kamu praktek. Yang pertama, magnet itu memiliki gaya tarik. Buktinya tadi ketika kutub selatan bertemu dengan kutub utara, dia akan tarik menarik. Meneh, kulkasmu ketika kamu buka pintunya, ya, kamu lupa pegangin, baru mau ambil wis nutup dewe. Ini apa mboten? Iya, dia punya gaya tarik. Nah, magnet ini yang kedua, ini punya dua kutub. Nah, ada utara dan selatan. Ya, punya dua kutub. Kutubnya berlawanan. Utara ning kene, selatan ning kene. Oke. Nih. Oh ya, tadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu tidak semua benda ya, Cah. Hanya yang terbuat dari besi, yang terbuat dari baja, dan terbuat dari nikel.
Kalau plastik kira-kira bisa nggak? Tadi bolanya bisa nggak? Enggak. Terbuat dari karet. Tadi ada apa namanya penghapus bisa nggak? Enggak. Terbuat dari kertas bisa nggak? Enggak. Kain, ada handuk bisa tertarik oleh magnet nggak? Enggak. Pinter. Nih, selanjutnya, nih, dia juga punya gaya tolak menolak. Nih, misalnya nih, ketika magnet utara, kutub utara ketemu kutub utara, dia nggak mau, maka dia akan lari, melayu dewi, nggak mau tolak menolak. Coba di meja dipraktekkan di mejamu, coba. Ketika utara ketemu dengan utara, utara ketemu utara, nah, melayu, wih, bisa gerak-gerak sendiri, ya kan? Bisa gerak-gerak sendiri. Melayu, bisa melayu dewe, bisa lari sendiri, ya. Nah, kemudian yang keempat, halo, hai, oke, sudah dulu prakteknya. Sekarang masuk yang keempat, magnet itu punya medan magnet. Magnet, ya, tidak hanya bekerja saat dia menempel, tapi juga di ruang sekitar magnet. Daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet disebut medan magnet. Ini daerah di sekitar magnet, tapi nggak jauh-jauh ya. Ini tiba-tiba ketarik dewe itu bisa, ya. Tapi kalau jauh enggak. Nih, ini namanya medan magnet di sekitar magnet yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, daerah yang masih bisa dijangkau oleh magnet, dia bisa narik dan magnetnya ketarik, ya, bendanya ketarik oleh magnet, itu namanya medan magnet. Tapi ini jaraknya 1 meter, magnet ini medan budi ya, bendanya ini nggak sizikin. Apakah bisa ketarik? Enggak, karena bukan wilayah medan magnet. Tapi kalau mejanya, magnetnya di meja budi ya, bendanya misalnya remote ini deketan, ini masih bisa tiba-tiba ketarik dewe, set, gitu, ya kan? Ini namanya medan magnet. Area yang masih dipengaruhi oleh magnet itu namanya medan magnet. Oke, sekarang lanjut manfaat magnet. Ini tadi Budia bilang, satu, ada kompas. Kompas itu untuk menunjukkan arah. Biasanya kamu naik seneng dolan, ning alam terbuka, ning hutan, naik gunung. Nah, terus berpetualang. Ini kamu pakainya kompas untuk menunjukkan arah. Nah, kompas ini selalu menunjuk ke arah utara. Kamu juga boleh silakan. Kamu juga bisa melihat arah dari di mana matahari berada. Matahari terbit dari arah mana? Timur. Tenggelam di arah barat. Ya, oke, lanjut. Ini. Oh ya, terima kasih. Nih, jarum kompas adalah magnet kecil yang selalu mengarah ke kutub utara dan selatan. Magnet alam raksasa ini. Ya. Kemudian yang kedua, pintu kulkas. Nah, ini tadi kamu udah menjelaskan ya. Pintu kulkas memiliki karet di sekelilingnya agar dapat menutup rapat dan menjaga suhu di dalamnya. Jadi, walaupun ono karete, ya, tapi balik karet kan ono magnete, tetap wae ketarik, ya, karena magnetnya itu lebih kuat, ya. Nih, speaker juga punya ini, speaker juga di dalamnya ada magnet. Headphone juga sama untuk menghasilkan getaran-getaran listrik. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba Budia tanya sekarang, apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Paku, apa lagi? Apa? Logam, klip, besi, apa lagi? Baja, peniti, nikel. Yang kedua Budia tanya, sifat-sifat magnet tadi apa saja? Sifat-sifat magnet? Apa tadi sifat-sifat magnet yang keras banget? Apa ini? Yang pertama, memiliki. Ya, yang keras. Yang kedua, oh, yang ketiga, yang keempat, magnet itu memiliki medan magnet. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Senang? Alhamdulillah. Oke, Budia ingatkan kembali. Nah, Cah, kamu selalu bersyukur ya. Saiki iso mangkat sekolah, iso praktek, ketemu teman-teman itu alhamdulillah. Teman-temanmu banyak di luar sana yang nggak bisa sekolah. Pengen banget sekolah, ya, manfaatkan waktu dengan baik, selalu jaga kesehatan. Nanti di rumah praktek, oh pintu kulkas ada magnetnya, wah tenan iki, ya, seperti itu, oke? Manfaat magnet jelas untuk memudahkan pekerjaan. Magnet itu sebagian dari gaya. Besok kita akan belajar tentang gaya apa saja gaya-gaya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga manfaatnya. Besok kita juga akan bereksplorasi. Oke. Selanjutnya, karena sudah cukup
Ya, Budi akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tepuk semangat. Satu kali, dua kali, berkali-kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Budi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.